Ada sebuah kisah nyata di Jeddah. Suami istri lagi bertengkar. Suaminya marah luar biasa pada sang istri, dipukullah wajah istri. Kemudian istrinya menangis. 3 poin yang dikritik Komnas Perempuan adalah bahwa dari isi ceramahnya Oki tidak masalah jika suami memukul istri. Kedua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali di channel Tauhid Cinta. Kali ini kita akan membahas mengenai KDRT atau kekerasan dalam rumah tangga. Ya, ada seorang aktris yang juga ustazah, Okky Stiana Dewi, dalam salah satu ceramahnya mengatakan bahwa ya ketika terjadi, ya beliau berkisah tentang suami istri gitu yang sedang konflik, dan si suami menampar istrinya yang kemudian menangis, dan tiba-tiba ibu si istri ini datang. Ya, sambil menangis si istri menjumpai ibunya sambil berkata, "Ya Allah, baru saja aku merindukan ibu, ternyata Allah langsung menjawab dengan kedatangan ibu. Rindu saya begitu terbayar." Kira-kira begitu ya guys. Ya, intinya adalah bahwa ya secara implisit kita bisa lihat bahwa ini semacam melegalkan KDRT atau kekerasan dalam rumah tangga. Ya, sebenarnya bagaimana sih trik atau tips untuk menutup aib suami maupun aib istri, dan bolehkah sebenarnya KDRT dalam Islam? Kita akan berbincang-bincang ini dengan Ustadz Mukhlisin Aziz. Beliau adalah pembina dari channel Tauhid Cinta ini dan juga dosen di Institut Ilmu Al-Quran atau IIKI. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana ini KDRT dalam Islam? Ya, pernah nggak sih Rasul melakukan KDRT, kekerasan dalam rumah tangga? Istri Rasulullah dalam sebuah hadis mengatakan bahwa maro'aitu, saya tidak pernah melihat Rasulullah itu melakukan kekerasan hatta bahkan kepada pembantunya. Tidak pernah itu artinya tidak pernah melakukan. Dan kemudian istrinya juga mengatakan, saya juga tidak pernah melihat Rasulullah menggunakan kekerasan dengan tangannya ataupun lainnya kepada istrinya. Rasulullah itu hanya menggunakan tangannya untuk kekerasan dalam konteks jihad fisabilillah ketika perang gitu. Artinya memang, dan perang juga untuk pertahanan diri, untuk menyerang diri. Ya. Jadi di situ jangan wajib, kalau enggak kita menggunakan pedang dulu kan kita yang terbunuh. Bahkan Rasulullah memberikan statement yang menarik, Mas Rifki, khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Jadi Rasulullah tegas sekali mengatakan sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya. Jadi bukan hanya pada istri tetapi kepada anak-anak, tak boleh ada kekerasan dalam rumah tangga. Dan Rasulullah mengatakan, saya adalah orang yang paling baik memperlakukan keluarga saya. Yang kelihatannya sombong, tapi kan di situ angle yang berbeda lah. Rasulullah memberi contoh dulu. Maka ketika Anas bin Malik itu seorang yang pernah tinggal bersama Rasulullah, lah bantu-bantu dari rumah Nabi. Anas mengatakan, saya 10 tahun ikut Nabi, tidak pernah terlontar kekerasan baik secara lisan maupun fisik hatta kepada saya yang membantu Rasulullah. Jadi memang Rasulullah itu pribadi yang uswatun hasanah. Dalam konteks keluarga juga Rasulullah, saya adalah orang yang paling memperlakukan pasangan saya, anak-anak saya, bahkan cucu saya dengan perlakuan yang terbaik. No kekerasan, no KDRT. Saya kira tidak ada ruang sedikit pun dengan alasan apapun di dalam Islam, dan Rasulullah tidak pernah mencontohkan itu dan memberikan sebuah statement, saya tidak pernah melakukan itu. Kalau klaim kan kemudian bisa saja kan, tapi kan kemudian tadi testimoni dari istri Rasulullah juga mengkonfirmasi itu, testimoni dari Anas bin Malik juga mengkonfirmasi itu. Tidak pernah melihat ada kekerasan di rumah tangga Rasulullah atau di lingkungan keluarga Rasulullah. Tapi kenapa ya kasus KDRT ini selalu meningkat gitu ya? Ya, apalagi di masa pandemi ada sebuah penelitian, misalkan di masa pandemi karena misalkan mereka lebih banyak WFH gitu, work from home, ya interaksi dengan suami istri itu lebih banyak, dan ya banyak juga KDRT. Nggak siap ya? Nggak gitu. Siap. Jadi saya kira betul ya. Ada beberapa penelitian ya UN di Indonesia itu ketika bicara tentang perempuan, tentang KDRT, 1 dari 3 orang perempuan Indonesia itu pernah mengalami KDRT. Itu kan sesuatu yang mengerikan, hampir 33% gitu. Bahkan tahun 2019, Mas Rifki, Komisi Anti Kekerasan Terhadap Perempuan itu
selama setahun itu aja kasus yang dilaporkan, ini fenomena gunung es ya, mudah-mudahan tidak, ada 11.105 kekerasan terhadap perempuan atau dalam konteks KDRT gitu ya. Bahkan ada beberapa kasus WHO itu menyebut di Indonesia atau secara global 1 dari 5 perempuan itu pernah mengalami tragedi pemerkosaan atau percobaan pemerkosaan. Jadi hampir 20%. Mengerikan ya. Mengerikan. Jadi ini fenomena-fenomena gunung es yang kenapa kemudian ketika Ustadzah Oki menyampaikan tadi, Mas Rifki tadi, kelihatannya disampaikan untuk menutupi aib suaminya di hadapan mertua, tapi secara implisit itu dalam tanda petik agama memberikan ruang-ruang gitu dengan dalih gitu menjaga kehormatan suaminya, melegalkan kekerasan. Maka kemudian reaksi cukup keras, saya kira wajar ya, karena itu tadi, karena fenomena kekerasan ini kemudian sudah marak dan kalau dilegitimasi secara teologis itu mengerikan gitu. Belum lagi tafsir-tafsir agama itu kan didominasi oleh patriarki laki-laki. Kemudian ayat An-Nisa 34 dijadikan landasan ar-rijalu qawwamuna gitu. Pemimpin harus didengar, kalau enggak kemudian boleh memukul. Padahal konteks ar-rijalu itu penanggung jawab. Dia harus jadi imam, dia harus segala macam, sehingga kemudian istri dan anak-anaknya harus tumbuh dalam suasana rumah tangga yang tidak boleh di situ ada kekerasan. Wa ashiru hunna bil ma'ruf. Surat An-Nisa 19 itu mengkonfirmasi satu perintah tegas, perlakukan istri-istrimu, di situ kan kemudian jamak ya, perlakukan istrimu dengan ma'ruf. Ma'ruf itu kan apa ya, perlakuan yang terbaik sesuai dengan kondisi, situasi dan masyarakat setempat gitu, yang wajar gitu. Bahkan kemudian ya di masing-masing kan batas offset kekerasan beda-beda, tapi kalau ma'ruf itu sesuai dengan adat masing-masing. Jadi kalau Mas Rifki tadi tanya, boleh nggak ke KDRT? Ada nggak ruang-ruang KDRT dalam Islam? Nah, itu kan tadi disebutkan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, dan suami biasanya kan dijadikan imam gitu, dan istri sebagai makmum. Nah, sebagai imam ya bagi sebagian orang gitu, ya dia boleh melakukan apa saja, artinya untuk mendidik. Itu kan bahasa dibalik itu kan alibinya itu mendidik, terus juga mengarahkan istri gitu. Bahkan boleh dengan kekerasan gitu. Itu memang seperti itu. Kalau kita baca surat An-Nisa 34 itu kan lengkap sekali sesungguhnya. Bagaimana misalkan Allah mengatakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Jadi laki-laki itu penanggung jawab yang menghantarkan pasangan dan anak-anaknya. Kemudian yang kedua, karena apa? Jadi tiba-tiba gitu. Ar-rijaluna qawwamuna 'alan nisa itu tidak tiba-tiba, karena apa? Bima fadallahu ba'dhum 'ala ba'd. Karena laki-laki telah memberikan apa? Tanggung jawab dan kewajibannya kepada perempuan, sehingga dia layak menjadi seorang pemimpin gitu. Maka kemudian di situ ada kalimat, dan perempuan-perempuan yang taat, yang soleh, yang ngikutin kemauan suami, dan kemudian dia menjaga harta kehormatan kalau suaminya tidak ada, itu kemudian betul-betul harus dimuliakan. Tetapi tadi Mas Rifki katakan, apabila engkau takut bahwa istrimu melakukan nusus itu membangkang lah, kira-kira diatur susah gitu, diomongin 1 jawabnya 5 gitu kan, banyak kasus seperti itu. Maka ada 3 cara Mas Rifki dalam surat An-Nisa dikatakan. Pertama, fa'iduhunna, kasih nasihat, diajak ngobrol, ada dialog di situ. Kalau sudah berkali-kali ya dalam batas tertentu kemudian diajak ngobrol tetap begitu, wahjurhunna alal madaji, kemudian pisah ranjang. Bagaimana kemudian ini step kedua gitu ya, kemudian kalau diajak ngobrol susah ya dipisah dalam arti diharapkan nanti coba merenung, muhasabah gitu. Tetapi memang ayatnya kemudian kalau sudah tahap 1 dan 2 dilakukan tidak, wadribuhunna. Al-Quran mengatakan pukullah perempuan itu, tetapi kata pukul di situ tidak berarti memukul yang kemudian sebagaimana terjadi KDRT itu. Banyak tafsir mengatakan wadribuhuna itu berikanlah sesuatu yang apa ya, di dalam masing-masing adat itu yang membuat engkau sudah batas nggak suka nih dengan pembangkangan istri ini. Tetapi ayat itu juga mengatakan apabila istrimu soleha gitu, jangan kau cari-cari alasan juga dengan dalih apa biar dia bisa kita ceraikan dan sebagainya.
Oleh karena dalam konteks nusus ini, kalau perempuan merasa kemudian dia dipukul, mendapatkan KDRT, dia bisa menggugat. Bisa menggugat cerai, dan kemudian pengadilan biasanya dengan pertimbangan saksi-saksi dan itu untuk menyelamatkan sesuatu yang lebih besar daripada mempertahankan, biasanya mengabulkan gugatan dari sang istri. Jadi merupakan salah satu dalil untuk menjatuhkan talak atau menerima gugatan talak dari seorang istri ketika ada kekerasan di dalam rumah tangga. Jadi wadribuhunna itu bukan satu-satunya tafsir bahwa itu wadribuhunna itu artinya memukul atau melakukan kekerasan. Bahkan Rasulullah dalam hadis Muslim mengatakan wadribuhunna bighairi mubarrih. Engkau boleh memukulnya itu bahkan dalam kasus ketika permadani di rumahmu didatangi seseorang yang kau nggak suka. Artinya apa? Perselingkuhan kan? Misalkan kamar tidurnya dimasukkan laki-laki yang lain, engkau boleh memukulnya dengan pukulan yang tidak mencelakai. Itu dalam batas sudah pol itu. Bayangin tradisi Arab dulu, perempuan tidak mendapatkan kehormatan, bahkan dijadikan harta warisan, tiba-tiba diangkat derajatnya, diberikan ruang-ruang yang luar biasa seperti itu gitu. Jadi Rasulullah kasih catatan, walaupun tadi saya sampaikan gitu, Rasulullah pernah memberikan dispensasi, tapi ghairu mubarrih, dengan pukulan yang tidak menyakitkan. Nah, ini kan menarik ya, bahwa pukulan yang tidak menyakitkan, tapi ada juga di lain hadis gitu, idza ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi. Apabila kalian melihat kemungkaran, falyughayyir, maka ubahlah itu dengan tanganmu gitu ya. Artinya apa ya? Dengan tangan mungkin tafsirnya kan bisa jadi memukul, bisa jadi menampar, apa segala macam gitu. Itu bagaimana saat melihat hadis ini? Padahal hadis itu bicaranya sangat universal, apalagi kalau sangat umum. Ayat itu kan bicara tentang bagaimana kita kalau ngelihat satu hal yang tidak beres gitu ya. Pertama, idealnya itu falyughayyir biyadi. Yadi di situ artinya kekuasaan. Jadi kalau kita lihat ada satu kasus di masyarakat, ada yang nggak beres, maka dengan regulasi, maksudnya merubah itu ya tangan itu bukan tangan ini, tapi kekuasaan. Tapi kan kemudian urutannya jelas bahwa ini bukan tangan. Yang kedua, bukan tangan dalam arti kekerasan. Yang kedua, wabilisani. Jadi dengan kekuasaan dulu, regulasinya diatur, baru kemudian dengan lisan kita datangi, ya kita nasihati, kita ngobrol dan sebagainya. Dan yang ketiga, babi kolbi. Dengan hati kita doakan, mudah-mudahan kemudian ketidakberesan atau pembangkangan atau ketidakadilan itu berubah. Wa ataful iman. Kalau sudah pada tataran hati itu selemah-lemah iman gitu. Nah, apakah hadis ini juga bisa diterapkan dalam konteks rumah tangga tadi untuk bisa. Yadun di situ berarti apa? Kalau ada pembangkangan di situ, regulasinya, kesepakatan di rumah itu harus disepakati. Misalkan kan ada sekarang kesepakatan misalkan oke, kalau saya lagi bekerja, kalau Anda keluar rumah minta izin, itu kan regulasi. Di rumah ini apa gitu kesepakatannya, hubungan suami istri bagaimana, hubungan dengan anak-anak gimana, itu regulasi, dan itu efektif sebenarnya kalau diterapkan. Baru kemudian lisan, baru kemudian dengan hati. Dan dalam konteks yang lebih luas ya, negara harus punya political will. Biyadi itu bagaimana undang-undang anti kekerasan juga itu dijadikan undang-undang positif, sehingga ada efek jera kekerasan KDRT yang begitu marak itu kemudian dapat memberikan perlindungan yang maksimal kepada perempuan, kepada dalam konteks yang lemah ya posisinya saat sekarang. Ya, terkait ini Pak Ustadz, menutup aib ya suami atau istri kita atau keluarga gitu. Ya kalau dari tadi ceramah Ustazah Oki ini kan ya tersirat bahwa misalkan ya ini semua dilakukan untuk menutup aib suami. Ya ketika suami sudah menampar si istri gitu, dan tiba-tiba datang ibunya, dan untuk menutup aib suaminya dia menangis dengan lantaran itu rindu, bukan lantaran ditampar suaminya. Dan sampai batas mana sih menutup aib suami atau keluarga itu? Apakah kekerasan juga boleh ditutup-tutupi? Iya, kan kita tidak boleh menutupi sesuatu yang bersifat berdampak sosial, berdampak kemudian kepada pelanggaran-pelanggaran hukum gitu ya. Kalau aib yang dilarang itu kan betul-betul hadisnya mengatakan ketika aib suaminya dalam konteks di tubuhnya ada apa gitu ya, atau kalau tidur ngorok atau apa, masakan istri saya nggak enak banget,
masih dalam batas-batas. Tapi kalau udah batas-batas kekerasan ya, dalam batas-batas suaminya kemudian melanggar hukum positif, itu udah nggak boleh lagi. Karena apa? Dampaknya nanti bukannya dampak pribadi, tapi dampak sosialnya juga luar biasa. Memang ya, dampaknya kan bukan cuma fisik tapi psikis ya. Itu yang paling dalam ya. Itu yang paling dalam, dan kalau itu dibiarkan sebagai sebuah statement yang membolehkan, dampak sosialnya kan luar biasa. Sosialnya terhadap anak juga jadi betapa anak, belum lagi kalau ini ustadzah gitu ya, didengarkan, oh boleh ternyata dengan dalih kemudian ya nggak enak lah sama mertua, nanti gimana suami saya di hadapan ibu saya, kemudian demi keharmonisan segala itulah apa ya, semacam sikap-sikap permisif seperti itu. Kalau ini disampaikan oleh orang yang didengarkan, followernya banyak, wah mengkhawatirkan gitu. Jadi harus didudukkan lah, saya kira di batas mana kita boleh menutupi, mana yang boleh disampaikan, sehingga kemudian kalaulah kemudian hal-hal bersifat personal, dampaknya hanya kepada rumah tangga itu mungkin dalam batas-batas tentu dibolehkan. Tapi kalau dampaknya kepada sesuatu yang lebih besar, saya kira kita harus menyampaikan kulil hak ya, walau karena muron ya, mungkin dengan cara-cara yang lebih santun gitu, tapi harus dibongkar, katakan kebenaran walaupun itu pahit gitu, walaupun ini kalau tidak terbiasa. Saya selalu punya asumsi, mudah-mudahan salah ya Mas Rifki, kalau laki-laki sudah melakukan kekerasan satu kali pasti ada yang kedua, ada yang ketiga, karena itu watak. Kecuali ada dampak efek jerah, salah satunya dilaporkan gitu. Sebab kalau enggak, pembiaran itu akan terus. Dan bayangkan itu apa yang terjadi pada sang istri kemudian diwariskan. Kebayang nggak kalau kemudian suami istri punya anak laki-laki, dia punya mental yang sama. Kebayang nggak kemudian anak perempuannya, dia kemudian harus siap, saya trauma, nggak usah nikah aja lah kalau yang terjadi ibu saya mengalami KDRT. Ya karena anak itu luar biasa ya, peniru yang baik ya, gitu. Terus yang kedua ya mereka melihat situasi ini, dan ketika mereka nggak mau melakukan itu, mereka akan bertindak sebaliknya gitu. Bahkan misalkan ketika bapaknya selalu menampar ibunya atau melakukan kekerasan, dia merasa bahwa laki-laki itu semuanya kayak gitu. Khawatir itu masalah itu beres dengan kekerasan. Atau kemudian traumatik psikologis pada anak perempuan nanti, nggak apa-apa ya kalau rumah tangga itu ternyata dipukul atau apa demi kemudian rumah tangga tetap berjalan gitu. Jadi ini dampaknya saya kira luas sekali gitu. Ya korban KDRT kan sebenarnya lebih banyak perempuan ya. Tapi mestinya Ustazah Oki ini kan ya pro terhadap perempuan gitu, bahwa KDRT ini tidak bisa dibenarkan gitu loh. Tapi kok kenapa malah mendukung posisi suami yang melakukan KDRT gitu? Saya kok nggak habis pikir gitu. Saya mengira ya bahwa mudah-mudahan ya prasangka baik kita khilaf ya, bahwa membaca teks itu secara harfiah saja, tetapi sebenarnya setiap teks itu ada konteks ya, ada makna substansi di balik itu yang itu diakui oleh Ustazah Oki dengan meminta maaf. Harus banyak belajar lagi, belajar agama, tidak harus sekedar teks dibaca disampaikan, tetapi lihat audiennya. Rasulullah juga ngingetin gitu ya, khatibun nas bi qadri uqulihim, kalau menyampaikan sesuatu itu audiennya siapa. Mungkin audiennya waktu itu fine saja, tapi hari ini kan media sosial, kita harus siap ngomong dimanapun, itu harus siap bahwa bahwa apa yang kita katakan itu didengarkan oleh audien yang bermacam-macam dan direkam, sehingga ruang-ruang untuk kemudian mendapatkan feedback itu harus siap. Makanya ya harus mulai menselektif lah ya, menggunakan kata-kata, menyampaikan ini pesan yang harus tersampaikan. Kata bahwa ayat itu benar, hadis itu benar, harus disampaikan dan tidak harus ditimbang kan. Makanya kayak Imam Syafi'i itu selalu mengatakan begini Mas Rifki, kalau engkau membaca satu teks atau mendapatkan satu berita, tabayun dulu, engkau lihat apakah benar enggak berita itu, ayat itu benar enggak, hadis ini benar enggak. Kalau sudah benar, tanyakan juga kepada dirimu, manfaat enggak kalau saya sampaikan. Kalau enggak, lebih baik di keep buat kita. Tapi kalau manfaatnya lebih besar, baru sampaikan. Itu kan menarik ya, cara-cara Islam kemudian bagaimana mengguidance kita untuk menyampaikan sebuah kebenaran. Mungkin ya apa yang disampaikan baik mungkin ya, apa namanya harapannya itu baik gitu, tapi kan efeknya, side efeknya itu yang kita nggak tahu. Ya mungkin saja apa namanya ya karena
lain dan suatu hal, yaitu terlontar begitu saja Ya, gitu artinya kalau sebagai sebuah pilihan yang diceritakan oleh Ustazah Oki tadi, pilihan pribadi, mungkin nggak ada persoalan. Kan kadang-kadang orang memilih, ya Allah saya jadikan kemudian menutup aib suami saya itu sebagai jalan ibadah saya, boleh jadi gitu. Tapi kalau ini tersampaikan sebagai sebuah ibroh, ini bahaya. Bijaknya di situ saya kira. Kalau ini tersampaikan di hadapan banyak orang, oh ini didengar banyak orang yang punya latar belakang berbeda-beda, yang kemudian jangan-jangan salah satu yang mendengarkan itu sudah mengalami KDRT begitu lama-lama dia malah tidak menemukan jalan keluar, kok Islam tambah kemudian terkonfirmasi oleh ustadzahnya, kan itu yang saya kira dikhawatirkan. Ya kan ada dalam, ya terkait ini juga ya, kan dalam ayat Al-Quran ada antum libasul lahun wa antunna libasul lahum. Ya kira-kira kamu para suami, kalian para suami itu adalah pakaian bagi mereka para istri, dan para istri juga adalah pakaian bagi para suami. Artinya itu saling menutupi aib gitu, ya saling mengasihi, saling berbagi gitu segala macam. Nah, apakah ayat ini bisa juga dipakai untuk menutup aib itu tadi? Ya makanya kalau secara tekstual ayat diterjemahkan secara harfiah agak repot. Padahal kan hunna libasul lakum wa antum libasul lahun itu lebih kepada bahwa tidak ada yang sempurna antar pasangan itu. Justru kehadiran kita itu untuk menyempurnakan. Jadi menyempurnakan apa kekurangannya. Jadi fokusnya harus dibalik angle-nya. Justru kehadirannya untuk menyempurnakan, bukan menutup aib. Kalau ngomong menutup aib itu kan kelihatannya tidak positif ya pesannya. Tapi kalau untuk menyempurnakan, bahwa tidak ada yang sempurna, bahwa kehadiran suami untuk menyempurnakan apa yang nggak ada pada istri, dan istri untuk hadirnya untuk menyempurnakan pada suami, itu indah. Sehingga orang memberikan yang terbaik untuk pasangannya. Itu kan positif itu ya pesannya, dibandingkan kemudian oh ini dijadikan dalil boleh ini gitu, kemudian menutupi aib siapapun, aib suami sejelek apapun nggak apa-apa lah gitu ya. Sebab kalau kemudian dengar lagi, kalau saya buka berarti buka aib saya dong. Padahal itu sesuatu yang bersifat melanggar aturan agama, lebih-lebih melanggar aturan-aturan hukum yang positif gitu. Sehingga kemudian dampaknya tadi, dampak sosialnya itu sangat mengerikan kalau ini disampaikan dilegitimasi oleh dalil-dalil teologis atau ayat atau hadis, kan itu kan mengerikan. Banyak sekali hadis-hadis, misalkan seseorang yang ingat nggak Mas Rifki, ketika baca satu hadis ketika seorang suami mendatangi istrinya untuk melakukan hubungan suami istri, dan istrinya menolak dengan dalil apapun, dia akan dilaknat oleh malaikat sampai subuh gitu. Bayangin itu kalau dampak itu, ayat itu kemudian dijadikan alat untuk memaksa dalam kondisi apa, mau lelah mau apa harus gitu, padahal kan rasa di situ. Sehingga orang-orang gender itu guyonannya dulu, ya biarinlah malaikat melaknat, karena malaikat nggak punya perasaan, nggak tahu betapa beratnya kalau orang tidak dalam kondisi mood yang baik dan tidak. Kenapa itu nggak dipakai secara timbal balik? Gimana kalau istri yang minta? Kalau suaminya kemudian tidak mau, apakah itu nggak dilaknat? Kan tafsir itu nggak pernah disampaikan. Sangat bias gender, patriarki. Oleh karenanya kitab-kitab ukudilijen gitu yang disampaikan di pesantren-pesantren ini kalau nggak disikapi dengan cara yang benar, melanggengkan itu gitu, melanggengkan bahwa apapun yang dilakukan oleh suami kita karena dia arijal boleh gitu. Bayangkan di kitab-kitab itu disampaikan kalau seorang suami menggunakan harta istrinya yang dibawa ketika menikah nggak dikembalikan, dan kemudian bahkan nggak minta izin boleh gitu. itu kan mengerikan dalam konteks hari ini gitu. Jadi sekarang persoalannya bukan statement, bukan sekedar kontennya, tetapi statement ini disampaikan oleh orang yang followernya banyak, yang kemudian ceritanya dibingkai kelihatannya indah, tapi di situ dia lupa ada ruang-ruang memberikan justifikasi atau kemudian memberikan kayak semacam dalil teologis membolehkan kekerasan dengan dalil menutup aib suaminya. Nggak, karena gini Pak Ustadz, setiap orang kan manusia unik, spesial ya begitu juga laki-laki atau suami gitu, semuanya unik. Ya ada mungkin yang memang dididik dengan keras gitu, dengan tangan,
sama orang tuanya, sehingga dia ringan tangan. Ringan tangan bukan maksudnya gampang bersedekah gitu, tapi ringan tangan untuk memukul, menampar segala macam. Ya ada orang-orang yang kayak gitu. Ya orang-orang ini kan sebenarnya penyakit ya, yang itu harus disembuhkan gitu. Ketika itu tidak disembuhkan dan si istri misalkan ya udah itu nutup aib segala macam, itu nggak akan kelar, dan bahkan rumah tangga itu akan terus terombang ambing. Iya, dengan dalih mempertahankan rumah tangga, tapi sebenarnya rumah tangga itu secara legal formal masih utuh, tapi sudah karam. Ya mungkin saja Ustazah Oki punya suami yang baik, tapi kan ada juga istri yang punya suami yang model-model saya ceritakan tadi itu. Justru itu kenapa kemudian kita harus bijak menyampaikan satu pesan. Karena pesan ini didengar oleh audien yang bermacam-macam, yang kasusnya boleh jadi ketika dengar itu tambah nggak berani speak up gitu. Karena apa? Sudah terlalu lama kekerasan rumah tangga dia alami gitu. Rasulullah itu menarik, Mas Rifki, ada satu hadis ya. Jadi Umar bin Khattab itu datang kayak semacam gini, dititipin pesan lah sama suami-suami. Karena Rasulullah mengatakan la tadribu ima Allah, jangan kau pukul perempuan-perempuan atau istri-istri kalian. Umar itu datang membawa pesan aspirasi para sahabat, ya Rasulullah, tapi istri-istri kita itu susah diatur gitu ya. Wah, kalau di ini tuh susah banget gitu. Tapi Rasulullah kemudian farrohosa gitu. Rasulullah kemudian mendengar curhatnya Umar, menyampaikan para sahabat untuk dalam tanda petik ya memukul istrinya. Tetapi setelah itu diberikan dispensasi, beberapa waktu kemudian rumah Nabi itu penuh dengan perempuan-perempuan yang ngadu, ya Rasulullah gimana ini, kok kami kena KDRT semua gitu. Akhirnya Rasulullah memberikan statement akhir bahwa mereka orang yang melakukan KDRT itu bukan orang yang baik atau suami yang baik. Jadi memang Rasulullah sendiri tidak memberikan ruang ya, dan Rasulullah saya tekankan di awal tadi memberikan contoh terbaik untuk wa'ashiruhunna bil ma'ruf, memperlakukan pasangannya maupun seluruh keluarganya dengan baik. Ya kita kan tentu saja ingin membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah. Ya setiap orang yang nikah pasti kita mengucapkan semoga samara gitu. Sakinah mawaddah warahmah. Tapi di sisi lain itu kan sakinah mawaddah warahmah punya artinya sendiri, dan bahkan diakhiri dengan rahmah, kasih sayang, cinta gitu. Kekerasan ini bukan cinta, saya kira Ustadz ya. Ya saya kira betul ya bahwa agama kita agama cinta, tujuan pernikahan itu sakinah, nggak mungkin tenang, tentrem, bahagia itu kalau ada kekerasan gitu. Mawaddah kita tahu persis artinya cinta plus. Cinta plus itu artinya apa? Cinta plus itu artinya pemaklumannya lebih besar daripada kesalahan yang dilakukan oleh pasangan kita. Nggak mungkin kalau mawaddahnya muncul kemudian kekerasannya menjadi jalan keluar kan. Karena kalau orang sudah punya mawaddah itu betul-betul dalam hatinya sudah tidak lagi terbesit niat buruk kepada pasangannya, pemaklumannya lebih besar. Ya namanya manusia nggak ada yang sempurna. Oh ternyata setelah 24 jam bareng-bareng banyak hal yang kaget-kaget gitu. Maka cinta plus itu memaklumi itu, dan kemudian dia tidak ada ruang untuk punya niat tidak baik kepada pasangan, apalagi rahmah gitu. Rahmah itu kan ar-riqatu taqtadil ihsan ilal mahrum gitu ya. Satu kondisi cinta yang membuat seseorang yang punya rahmah itu ingin memberikan yang terbaik kepada yang dicintai gitu. Yang tadi landasannya adalah menyadari bahwa pasangannya tidak sempurna, justru kehadirannya untuk menyempurnakan pasangannya, yaitu tadi hunna libasul lakum wa antum libasul lahum. Jadi dalam konteks Ar-Rum 21 itu tujuan pernikahan dan apa-apa yang tidak boleh itu sudah firm semuanya. Dari kata samara itu sebenarnya sudah tenang tujuannya, damai, tentram, itu pasti tidak akan pernah muncul kalau ada KDRT. Kalau untuk bisa sakinah harus ada mawaddah. Mawaddah itu cinta plus, pemaklumannya lebih besar dari apa yang dihadapi kekurangan pasangannya, nggak ada ruang-ruang niat jelek kepada pasangannya, dan disempurnakan dengan rahmah ya, satu kondisi yang sadar betul sejak awal memang istri saya nggak sempurna, justru saya hadir untuk menyempurnakannya. Jadi kalau pakai bahasa istri saya memang banyak aibnya, saya tutupi aibnya kan agak negatif ya poinnya. Tapi kalau saya hadir untuk menyempurnakan apa yang belum ada pada dirimu, dan engkau pun juga akan berikan yang terbaik untuk menyempurnakan
Itulah poin dari hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Oke, makasih Ustaz. Semoga bermanfaat buat kita semua. Ya, mari kita sama-sama membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dan itu berarti nir kekerasan atau tidak ada kekerasan. Kalau masih ada kekerasan dalam rumah tangga, berarti rumah tangga kita jauh dari sakinah, mawaddah, warahmah. Terima kasih atas partisipasinya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.